Oke. Nah, jadi ini untuk kedua kalinya kayaknya gua ngevlog. Spesial banget karena hari ini 24 Desember gua ngosongin jadwal gua untuk ngikutin tradisi yang gua belajar tahun lalu secara langsung dari Buya Yahya. Di mana beliau ngirim hadiah ke Pendeta Tommy di saat momen Natal. Dan hari ini gua akan berkunjung ke Pendeta Tommy dan kemudian seharusnya ke Pendeta Yeri, tapi Pendeta Yerinya lagi di Israel. Kemudian gue pilih, ada nggak panti asuhan yang Pendeta Yeri kenal buat gue main ke sana sebagai gantinya. Wah, ada Bib. Pendeta Yeri kemudian nunjuk panti asuhan Bet Shalom di daerah Serpong tuh. Nah, gue akan main ke sana untuk ngirimin langsung hadiah gua, itu ada buku, ada makanan dan lain sebagainya ke mereka, dan untuk juga bersama dengan mereka ketawa bersama, bahagia bersama, untuk kita saling menghibur. Apalagi di panti jompo dan panti asuhan itu banyak orang-orang yang termarginalkan, ada yang karena sakit, ada yang karena udah tua banget, ada yang karena broken home, KDRT dan lain sebagainya. Kita ingin menghibur mereka karena idkhalus surur fi qalbil ihwan lakas sadaqah. Membahagiakan orang lain itu adalah sedekah yang paling unggul di mata Tuhan. Ayo kita jalani. Nah, saya sudah di Bet Shalom. Ya, kemah Bet Shalom. Kemah Bet Shalom. Panti Werda dan Anak Asuh. Panti apa? Panti Werda dan Anak Asuh. Oh, Panti Werda. Nah, Werda itu maksudnya apa? Untuk orang tua, lansia. Oh, sama anak asuh. Anak asuh, ya betul. Aku dengan Ibu Ayen. Ayen. Ya. Jadi kemarin itu ngubungin Pendeta Yeri. Pendeta Yeri pengen ke panti asuhan dong yang punya teman-teman Kristiani, buat kemudian saya berbagi tawa, kemudian berbagi kehangatan di Natal tahun ini gitu. Ya. Nah, ada berapa ininya Ibu Ayen, penghuninya? Untuk lansia ada 28. 28. Anak asuh 27. Anak asuh 27. Jadi mereka setiap hari ngapain tuh kalau yang lansia? Lansia ya karena kondisi usia ya, jadi ya yang bisa dikerjakan kalau yang masih kuat nyapu-nyapu. Ya ada suami istri yang beternak ayam kampung, telur kampung, terus ada satu opa yang itu menanam tanaman hias, gitu. hewan-hewan hias itu. Banyak ininya juga kan, banyak kebun-kebunnya. Sayur organik. Kalau yang anak-anak? Anak-anak kalau waktu sekolah dia. Sekolah, paling ya istirahat, Di kerja sini, bakti ya. Kalau yang sudah kuliah malam gitu membantu mengurus orang tua. Oh, iya. Bagi Tuhanlah kemuliaan kemah Bet Shalom. Kemah Bet Shalom nih namanya dari mana? Kemah Bet Shalom itu dari gembala saya, jadi pendeta Bapak Stephen Eko Purwanto. Nah, gembala kami dari GBI Intermat. Oh, jadi, itu yang ngasih nama? Iya, karena beliau yang punya kerinduan untuk menjangkau orang tua tidak berkeluarga atau sebatang kara, atau ada anak tapi dibuang, diterlantarkan seperti itu. Karena anak kita dari latar belakang berbeda, seperti anak yatim piatu, kekerasan rumah tangga KDRT, atau broken home. Tapi sebagian besar dari suku Dayak pedalaman Kalimantan Barat. Yang di sini nih? Iya. Kita selama ini 10 tahun ini udah 6 sarjana yang kita lepas ya. Dan ini sama ya Bu, ternyata bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Kalau di Islam itu disebutnya keberpihakan kepada mustad'afin, yaitu orang-orang yang termarginalkan. Dan ini nih,
Matius 25 ayat 35. Iya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ini prinsipnya. Iya. Dan ini kalau dalam Islam itu ada satu hadis qudsi. Tuhan berkata, aku kelaparan, kenapa kamu gak ngasih aku makan? Aku kehausan, kenapa kamu gak ngasih aku minum? Aku sakit, kenapa kamu nggak menjengukku dan memberi pengobatan kepadaku? Kemudian sahabat nanya ke Nabi, Nabi, bukannya Tuhan itu serba segalanya, kenapa kelaparan, kehausan, dan sakit? Kata Nabi, maksudnya bukan Tuhan, tapi Tuhan bersama orang-orang yang kelaparan, kehausan, sakit. Siapa yang membersamai mereka, berarti dia membersamai Tuhan. Artinya, semua agama tuh ngajarin kita tuh berpihak kepada orang-orang yang terdiskriminasi. Iya, betul. Dan bukan hanya mengasihani, tapi memberikan kontribusi nyata bagi mereka, pelayanan, kasih, kepedulian. Ya. Bukan hanya mendakwahi mereka ya, begini, tapi gimana sekiranya memberikan penghidupan kepada mereka. Bu, kita boleh jalan-jalan, Bu ya? Boleh, ayo, mari silakan. Oke, yuk. Ini ya apa? Ini kayak apa? Kakak tua Langka. Kakak tua Langka. Dari Papua ya kalau salah. Apa? Papua dari Papua ya. Iya. Kalau yang putih Papua sini sih. Kalau Batmana itu apa? Batmana itu resto. Oh, resto. Nah, jadi kami pengalaman COVID-19 kemarin tahun lalu ya itu kami sempat terpuruk karena kami kan panti sosial. Jadi biasa bergantung dari donatur tidak tetap, tamu kunjungan juga field trip anak sekolah. Nah, waktu COVID itu kan semua tertutup. Jadi kami belajar bagaimana bisa tetap sustain, bisa menghidupi opa oma anak-anak dengan bercocok tanam kali ini sayur-sayur organik. Terus ternak ayam kampung, telur kampung, ya. Yang terakhir 3 bulan ini kita membuka resto sederhana, maksudnya untuk penghasilan lah. Iya, buat kedua kali untuk mempromosikan bahwa kita ada panti sosial yang menaungi orang tua tidak berkeluarga dan anak-anak yang bermasalah gitu. Oke. Itu yang penting banget juga tadi ya, menjadi rumah aman bagi perempuan-perempuan atau siapapun yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya, karena kan itu kebutuhannya tinggi banget tapi ketersediaannya dikit banget, Bu Oyen ya. Bet Shalom itu kan rumah teduh, Pak. Bet Shalom itu artinya rumah teduh. Kalau untuk orang tua tuh tempat teduh di saat menjalani masa tua. Tempat teduh bagi orang yang mengalami KDRT, tempat teduh bagi anak-anak yang mengalami broken home gitu ya. Betul. Luasnya berapa, Bu Yen? Luasnya 3 hektar, tapi 3 hektar. Ini tanah jemaat, jadi tanah jemaat itu artinya apa? Dikasih atau dipinjamkan? Yang 3 hektarnya dikasih pinjam untuk dikelola, yang 1,5 hektar sudah dihibahkan yang ada gedung baru. Dihibahkan. Istilahnya tuh kalau di Kristen apa, Bu Yen? Kalau di Islam kan wakaf, kalau di Kristen apa? Kayak jemaat ngasih ke ditabur. Apa? Ditabur. Oh, ditabur. Kalau hukumnya itu kalau menabur biasa menuai. Oke. Jadi apa yang diberi pasti Tuhan itu akan dituai. Iya. Kalau di Islam tuh in ahsantum ya, anfusikum. Kalau kamu menuai kebaikan, menerima kebaikan. Ya, ini rumah-rumah untuk pengurus yang tinggal di sini. Mes lah gitu. Mesnya. Ya. Gitu. Dulu setiap tahun kami ada itu field trip anak sekolah. Anak sekolah. Ya, anak TK, anak SD gitu. Termasuk dari TK dan SD Muslim. Iya. Pernah. Ini Cikal juga. Apa? Sekolahan Cikal belum lama kemarin. Cikal ke sini. Iya, di kesini Cikal. Itu kalau nggak salah punya Mbak Najila. Nah, iya betul. Putrinya Prof. Quraish Shihab. Iya, betul. Mbak Najila Shihab. Natalan kita juga diundang ke situ. Iya. Mari Pak ke
dapat ke resto. Besok Natalan apa acaranya biasanya Ibu? Kalau kami dari GBI Natalan udah lebih awal Pak. Oh. Biasanya kalau tanggal 24 yang tepat itu Katolik. Oh, yang 25 itu Katolik. Iya, kalau GBI biasa lebih awal. Kalau kemarin Ibu tanggal berapa tahun ini? 11 udah ya. 11 Desember. Iya. Oh. Jadi kemarin apa acaranya? Di gereja. Oh, di gereja. Iya, Natalan. Biasanya kalau Natalan tuh selain di gereja ada acara kayak ininya, seru-seruannya gitu, makan-makan, Iya, ngumpul-ngumpul. biasanya gembala kami undang makan. Oh. Gembala itu maksudnya pendeta, Ibu Pendeta, ya? ya. Ini pohon berkat. Jadi orang yang menabur pohon mangga ini tapi hanya transfer uang, orangnya sendiri belum pernah kemari. Jadi saya bikin kenang-kenangan. Orang Jember nih Pak. Oh, orang Jember. Wah, dekat rumah saya dong. Oh ya. Saya Bondowoso. Bondowoso itu hanya 25 km dari Jember. Kita ada ternak macam-macam. Ada kijang. Kijang itu dari Istana Bogor. Oh, dikasih Istana Bogor. Awalnya sepasang, statusnya dipinjamkan selama 3 tahun. Setelah beranak pinak 12 tahun ini dihibahkan. Oh, ya. Artinya udah mampu merawat ya, dengan baik jadi ya. diserahkan. Gitu. Karena kan kita sering ada field trip tuh anak sekolah, jadi kan banyak ada. Iya. Untuk edukasi ya. Kayak itu Dan ini tapi nggak broken home kijangnya tapi Bu. Nah, awal stres. Kirain kijang broken home juga gitu. Enggak. Oh, ada ayam juga. Itu ya ayam petelur. Banyak banget ayamnya. Iya. Itu ayam kampung. Sana. Ini ayam kate disebutnya nih, ayam yang kecil nih. Hias. Ini ayam hias juga nih. Oh iya, ayam hias. Bagus ya Pak ya? Iya bagus, bagus banget. Ayam kate ini saya dulu suka ngerawat. Dan saya tuh pernah sampai robek-robek baju karena ngambil anaknya tuh. Induknya marah tuh. Ada kalkun juga, ini ayam mutiara. Oh iya. Jadi kita piara anak-anaknya nanti bisa dijual gitu untuk memasukkan. Iya. Ada domba juga Ibu ya? Domba ada. Tersesat itu Bu? Enggak ya? Domba ya. Oh, kita ke restonya. Ya, restonya. Keren banget loh. Ini awalnya kolam tradisional. Waktu itu kita dalam keadaan terpuruk, longsor pula. Oh. Jadi seperti patah, udah jatuh ketimpa tangga. Ya, ini longsor. Jadi Tuhan utus seorang yang mau memberikan keindahan untuk dibuat resto ini supaya ada pemasukan. Ini ada dari komunitas Buddha nih Pak. Oh, dari komunitas Buddhis. Sengaja menunggu Habib. Serius? Sengaja menunggu tuh. Oh. Udah wanti-wanti. Pokoknya si Ayun harus ngomong kalau Habib datang. Oh, iya. Favorit apa? Idola. Aduh. Dari tadi menunggu. Iya. Mereka, oh iya, ya ampun. Ya kan, betul kan Bu ya? Kalian dari yayasan apa? Udah Pak? Paramita Suka, Yayasan Paramita Suka. Ini ngapain ke sini? Ada acara kita tadi bakso berbagi kasih sama Oh. oma-opa. Iya Pak, Habib, begitulah. Walaupun berbeda keyakinan dari Buddha, dari Muslim, tapi kita Bersama. saling merangkul. Bukan, lihat ya. Berbeda tapi bersama. Makanya itu Habib. Kita mau ajak Habib masuk. Masuk ke Paramita. Oh, masuk ke yayasannya. Yayasannya. Hadir. Oh, hadir acaranya. Tapi Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Jadi campuran. Gimana kalau nanti gantian? Boleh. Setelah saya Habib, ke kita Yayasan Paramita, boleh nggak? kalian yang mualaf. Enggak, kita tuh masing-masing. Iya betul. Enggak bercanda. Jangan terlalu serius. Nanti stroke loh. Tapi aku beneran aku pengen minta referensi. Jadi kan kita kalau setiap hari raya itu kita biasanya tuh datengin. Jadi misalkan di Natal ya kita dateng, misalnya Kristen. Saya banyak teman Buddha.
Enggak, saya justru mau minta kayak buat Lebaran Idul Fitri, kita mau nih datengin ke pesantren. Oh, ke pesantren. Iya. Boleh. Di Jakarta? Boleh. Asal Boleh. jangan jauh-jauh banget ke Bali Enggak. jangan. Tapi kalau di sini kan boleh. Ya lagian di Bali mah Hindu pesantrennya kan. Pesantrennya Siapa tahu Muslim, gitu Pak. kan. Boleh nanti. Karena ini kalau ceramah walaupun kitanya beda, tapi saya bisa pakai. Bisa gitu loh. pakai, Buat- betul. Jadi buat keseharian kita gitu loh. Ya sesuai Di- sama baju yang dia pakai. Iya. Bersama ya. Tapi pandangan-pandangannya itu tuh pandangan hidupnya kita bisa pakai. Betul. Karena saya yakin Bisa tuh buat kehidupan kita tuh sehari-hari. berbeda dalam kebenaran. Iya. Cara sholatnya, cara beribadahnya berbeda. Tapi kita bersama dalam kebaikan. Semua Iya. agama tuh ngajarkan kebaikan. Kalau Pokoknya, kita nyaman begini kan udah surga banget. tadi. Iya. Begini aja, gak usah nunggu nanti ya. Sip. Kita nggak punya agama, tapi semua agama Padahal punya tadi kita. udah selesai dari tadi ya. Pokoknya saya nunggu. Pokoknya si Aileen harus. Ayo foto yuk. Di sana, sana. Iya, makasih ya. Waalaikumsalam. Ya ampun. Apa kabar? Sehat-sehat semua. Enak banget tempatnya. Sejuk. Sejuk. Habib, ini baru. Tapi ada sesuatu yang bersemi. Oh, wah mantap. Cinlok itu namanya. Iya, betul. Iya, terima kasih udah disambut. Sudah menunggu-nunggu semua. Biar ada kehangatan kita. Iya. Jadi dilihat juga sama orang teduh tuh. Iya. Tuh. Iya, dilihat juga enak. Walaupun kita gak ngomong aja, dilihat aja udah enak tuh. Iya, iya. Kebersamaan Iya, di tengah perbedaan. Kalau yang Islam ini Pak Ustaz, masih sholat sampai sekarang. Oh, tinggalnya di sini Iya, ya? iya, masih sholat kalau pagi masih lanjut sholat. Oh, Iya. alhamdulillah. Saya ada buku ini Ibu buat mungkin ada perpustakaannya atau apa di sini. Oh iya, baik. Ada novel-novel gitu, ada tentang Alkitab juga. Oh ini. Sesuai kan? Iya, betul. Ensiklopedia Orang Kudus. Bukan orang Demak. Jokesnya. Baik, terima kasih banyak. Iya. Sama mumpung udah ada di sini, Bu. Saya pengen berbagi ke teman-teman yang ada di sini. Amin. Ayo kita kasih pertanyaan-pertanyaan buat pengetahuan mereka yang kekristenan, Bu. Berapa orang Majus yang menemui bayi Yesus? Nih pertama ini. Ini pertama nih. Maju kamu, maju. Apa, Bu? Berapa? Berapa orang Majus yang hadir waktu Tuhan Yesus lahir? Nah, berapa? 3 orang maju. Bener, Bu? Betul. Wih, saya kasih hadiah ya. Nih. Ya, kasih. Lagi, Bu. Ayo, lagi. 5 roti dan 2 ikan, siapa yang punya? Nih, tuh, belakang. 5 roti Dan 2 ikan. dan 2 ikan, siapa yang punya? Yang punya itu anak kecil yang datang Oh. berjalan di sekitar itu. Bener, Bu? Betul. Wah, bener. Sebenarnya saya juga punya situ. Nih. Bulan ini sini Bapak. Lagi, Bu. Banyak masih duit saya, Bu. Mukjizat pertama Tuhan Yesus apa? Nih. Saya katanya. Mukjizat pertamanya. Mengubah air menjadi anggur.
Di pernikahan orang, ya pernikahan orang. pernikahan di Kana. Ya, pernikahan. Nah, benar Bu. Benar. Apalagi ya? Nih. Lanjut Bu. Siapa lawan Daud? Siapa lawan Daud? Nih yang kecil nih. Kamu semangat banget kamu. Kamu mau siapa? Yang tepi sono. Goliat. Oh, Goliat. Goliat. Oh iya, David dan Goliat. Buat beli voucher FF ya? Ayo lagi Bu. Siapa yang ke Niniwe harusnya tapi tidak melakukan, akhirnya dibuang ke laut? Oh ini udah ya kamu? Belum? Udah belum? Belum. Albert. Dia ngomong Apa? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Benar Ibu? Benar. Nih. Tinggal satu nih. Nah, pertanyaannya sekarang dari saya. Nah, pertanyaannya dari saya ya. Apa ya pertanyaannya Ibu ya? Yang punya kata-kata atau cerita dari Kristen tentang toleransi beragama. Wah, ini. Ya, ayo kamu udah maju dulu. nggak apa-apa. Misalnya kata-kata tentang persaudaraan antar iman, antar agama, atau cerita. Misalnya Yesus pernah ngapain tuh kepada orang yang berbeda dengan Yesus. Yesus itu sangat baik. Iya sangat baik ceritanya. Jadi Tuhan Yesus itu untuk mengajarkan kita toleransi untuk beragama itu terus saling melengkapi satu sama yang lain, harus toleransi semuanya aja. Ceritanya ada ceritanya enggak? Iya, harus. Ada. Enggak ada. Ya, enggak dapat deh kamu. Oh, nih, kamu dapat 10.000 uang baru tapi karena jawaban kamu salah. Ya, sini. Ya. Enggak, bukan nyontek dia pegang HP doang. Pernah nolong. Ibu mau jawab? Sini. Oke. Gimana Ibu? Tuhan itu enggak pandang buru siapa, itu penuh kasih. Semuanya nggak tahu Islam, nggak tahu orang asing apa. Tuhan Yesus penuh kasih. Sama saja, walaupun Islam juga sama. Tuhan tidak ada perilihan lain. Semua dikasihi. Ya, tepuk tangan dong. Mari Ibu. Oh, thank you. Ini mata duritan. Jadi mengingatkan saya kepada cerita Nabi Ibrahim. Kenapa saya ambil cerita Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu ayah dari 3 agama, Kristen, Islam, dan Yahudi kan. Dihormati, yang melahirkan Ishak, yang melahirkan kemudian tradisi Yahudi dan Kristen, melahirkan Ismail yang membawa tradisi Islam. Nah, suatu hari Nabi Ibrahim itu pernah kedatangan tamu yang meminta makan. Kemudian tamu ini ternyata dia tidak menyembah Tuhan, dia ateis. Dan kata Nabi Ibrahim, saya ini diberi rezeki oleh Tuhan yang Maha Kasih, sehingga kalau saya ngasih ke kamu yang tidak menyembah Tuhan, saya kok kurang seret. Kalau kamu mau menyembah Tuhan, saya akan kasih kamu penghidupan. Kemudian kata orang ini, enggak. Udah tua dia, umur 60 tahun. Akhirnya dia pergi. Kemudian Allah menegur Nabi Ibrahim. Katanya, orang itu bisa sampai umur 60 tahun setua itu tanpa menyembah Tuhan karena setiap hari saya kasih makan, saya kasih minum, saya kasih tempat untuk dia hidup. Kok minta satu kamu nggak menerima, mengatasnamakan aku. Akhirnya Nabi kejar dia untuk ngasih makan. Jadi kebaikan itu lintas agama, nggak melihat apapun agamanya. Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Oma Baida. Usia saya 67 tahun.
Asal saya dari kota Jakarta. Mau membacakan puisi berjudul Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur di kelemahan fisikku, di kehampaan jiwaku, dan di kesendirianku. Anugerahmu menaungiku, Engkau memelukku, mengusap air mataku. Kasih-Mu Tuhan membalut luka batinku dan memulihkan jiwaku. Kemah Bet Shalom tempatku berteduh, melewati hari-hari yang tersisa menjadi layak untuk kujalani. Terima kasih Tuhan telah menerima aku apa adanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Halo. Nama saya Oma Marta. Umur saya 74 tahun. Saya asli dari Jawa Timur, Nganjuk. Saya mau membaca puisi dalam naungan kasih-Mu. Bapak kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat sore ini, dan saya bersyukur banget pada sore hari ini saya masih bisa berdiri di sini, berkumpul sama oma opa dan anak-anak dan menghormati tamu. Amin. Dalam naungan kasih-Mu, Tuhan, ini aku Marta yang Kau jamah jiwaku. Di saat aku dalam kegersangan, bertahun-tahun aku mengembara, tak tahu arah dan tujuan hidupku. Damai yang ku cari menjauh dariku. Tuhan, di usiaku yang tak muda lagi, Kau raih aku dalam dekap kasih-Mu. Kemah Bet Shalom, tempat perhentianku, yang Kau sediakan bagiku. Tak Kau biarkan aku binasa, tersungkur dalam kesakitanku. Kini aku milik-Mu, Tuhan, biarkan aku diam dalam anugerah-Mu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, jadi saya Habib Hussein Ja'far, saya salah satu tokoh muda Muslim yang aktif berceramah khususnya di media sosial dan juga di offline. Sudah sejak lama, sejak kecil saya dididik oleh orang tua saya untuk saling bersama di tengah perbedaan. Dan tahun ini saya memilih pergi ke Bet Shalom untuk kemudian saya berbagi keceriaan, berbagi kasih, berbagi rezeki, sehingga ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang di luar bahwa meskipun kita berbeda, kita bisa tetap bersama. Terima kasih semua. Saya mau jalan-jalan ya. Pendeta Yeri sama gua kerenan mana? Ya 11-12 lah. Oh, ini tempat makannya. Ini untuk istirahat siang, ngobrol, makan. Jadi kegiatannya itu biasanya apa aja, Bu? Pagi senam. Senam. Semua tuh, yang muda maupun yang tua. Oma-oma. Oma-oma. Anak-anak biasa kan sekolah udah. Sekolah udah. Ya. Berarti pagi senam. Ya, Terus? Senam. Terus sarapan pagi. Oke. Ya, kalau udah siang, seminggu ada 2 kali ada dari gereja kemari. Untuk ngasih pelayanan? Iya, untuk pelayanan. Terus kalau yang masih kuat, bantu-bantu. Terus kalau yang udah nggak kuat, ya paling baca-baca buku gitu. Seperti itu kan struktur bapaknya itu. Iya, iya. Malam ada doa. Oh, malam ada doa. Iya, ada berdoa bersama gitu. Nah, ini aula, ini untuk biasa untuk acara. Ini aula nih untuk acara kunjungan apa. Nah, ini saya bikin lukisan ini supaya
banyak yang bertanya, siapa yang punya kerinduan adanya Bet Shalom? Ini beliau, Pak. Oh, itu beliau? Pendeta saya, Bapak Stephen. Yang menjadi pendiri Bet Shalom ini? Jadi yang punya kerinduan sampai adanya Bet Shalom, sampai Bet mana, beliau. Setiap hari beliau kemari. Tadi sampai pagi sekarang? Kemari, ya. Dia punya hati untuk orang tua yang sebatang kara lah ya. Itu oma orang Ambon tapi udah meninggal. Oh, meninggal di sini ya? Iya. Ini dari tahun berapa? 2013, Pak. 2013. Sudah hampir 10 9 tahun. Nanti Mei 11 Mei itu 10 tahun. Ini berarti di sini selain aula isinya kamar-kamar aja ya? Kamar ya. Sini bawah lansia, atas anak cowok, Muda. sebelah sini anak cewek. Oh, dipisah gitu cowok Iya. cewek ya? Nah, ini ada kolam tapi pompanya sedang rusak. Iya. Ini untuk terapi, untuk berenang anak-anak juga untuk baptis. Oh. Iya. Dikasih perjamuan kudus sama pendeta Tommy. Anggur, jeruk, jadi kayaknya halal deh kecuali sudah cair. Somai, risol, kata pendeta Tommy dijamin halal. Iyalah, mana ada somai dan risol tidak halal. Thank you ya, ini bukunya nih. Iya, buku. Jemaatku baca-baca buku ini. Kemarin ada jemaat ya datangin. Waduh, ini buku Seni Merayu Tuhan nih. Pada salam sama Habib. Ya. Mau datang ke rumah nih, Salam. Salam. Tuh karena COVID. Iya. Banyak betul. orang ngerasa nggak bisa bertemu Tuhan karena nggak ke gereja, Gereja ke atau- masjid, nggak ke Ka'bah, nggak ke Iya. tempat perlatapan gitu-gitu. Tapi agak ini ya sekarang ya. Jadi switch gitu kan. Begitu mulai onsite lagi. Pada ke mall. Sama aja. Kan Tuhan di hati, nggak usah ke Iya. masjid lagi deh. Iya. Aduh, edukasinya Iya, supaya iya, kembali iya. agak ini juga. Susah. Oke. Terus anak berarti 3 ya? Anak 3. Anak 3. Siapa? Sean. Pertama Sean, yang kedua Samantha, yang ketiga Sozo. Tapi nama tengahnya yang agak nyambung nih. Oh. Kalau 3 S kan, Oh, iya. ini sama kayak nama mamanya, Sheila. Oh. Gitu. Karena Simanjuntaknya udah dari kamu, nama depannya inisialnya dari aku deh, S. Oke deh. Tapi yang tengahnya ini, karena namanya Sean Faith, Oh. yang kedua Samantha Hope. Oh, Yang faith itu ketiga- maksudnya iman. Faith, iman. Oke, hope harapan. Hope harapan, Sozo love, kasih. Oh. Ini ada ayatnya 1 Korintus 13 di Alkitab, bahwa segala sesuatu akan lenyap, yang tinggal tetap sampai akhirnya nanti 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kasih nama anak. Kamu punya anak keempat ntar gimana? Nah itu dia. Begitu orang bilang, lah anak keempat nanti namanya apa? Aku mikir, oh iya di ayatnya faith, hope, and love. Abis itu titik, namanya titik Puspa deh. Atau namain Husin? Oh, menarik. Boleh ya? Arti Husin apa? Husin itu baik. Baik artinya. Husin, Oke. Hasan itu baik. Iya. Teman saya ada Tapi- Husin. Iya, kalau Oh, Husin sama itu ya, kayak Husin. kebaikan yang kecil. Oh. Kita gak gede-gede, yang kecil-kecil aja gitu. Terima kasih untuk Tommy. Ya. Udah disambut. Aduh, aku yang merasa tersanjung banget waktu kemarin. Kirain soalnya kalau menjelang hari Natal tuh udah bakal sibuk banget. Oh, iya sibuk sih. Kemarin suaraku habis. Tapi ternyata karena Pendeta Tommy udah 10 harian di Iya, Bali di ya Bali, pelayanan ya. Natal ya. Iya sama kayak tadi aku ke Bet Shalom. Mereka bilang mereka udah ngerayain Natal tuh katanya. Iya. Sekitar tanggal belasan gitu. Memang nggak semua di 25 Desember ya? Oh enggak.
Jadi 25 Desember itu mungkin tanggal internasionalnya lah kita sepakati. Ini tanggal hari kelahiran Tuhan Yesus. Padahal ya kita juga nggak tahu pasti sih benar itu tanggalnya atau enggak. Ya kita sepakati bersama. Tetapi perayaannya bisa anytime. Biasanya sih masuk bulan Desember udah mulai perayaan-perayaan. Gereja saya yang di Silpi itu mulainya perayaannya 4 Desember. Perkiraannya karena memang setelah liburan anak sekolah kan kemungkinan pada mencar pulang kampung. Memang ada budaya pulang kampung kan, budaya ngerayakan Natal di kampung sama keluarga. Jadi kita rayakan dulu deh sebelum pada mencar. Kayak Maulid sebenarnya, kan sama-sama hari kelahiran. Oh iya, Maulid itu kan iya. Justru di hari Maulidnya 12 Rabiul Awal itu cuman masjid-masjid atau toko-toko gede yang ngerayain di tanggal itu. Karena kan pada berebut di tanggal itu semua. Tapi kalau maulidnya di masjid-masjid, di musola-musola atau toko-toko ngadainnya sebulan maulid itu, bahkan sampai setelah maulid masih atau beberapa hari sebelum bulan maulid udah mulai. Natal juga kan Januari kadang masih ada aja kan. Kadang-kala ada perayaannya ya. Perayaannya kan. Tetapi memang tanggal 24 malam kayak malam ini atau besok tanggal 25 itu udah pasti wajib ya ibadah Natal gitu. Biasanya. Walaupun di gereja gede biasanya. Walaupun biasanya memang di gereja-gereja yang gede ya, yang bukan hanya gede sih, tapi yang klasik mungkin lah ya. Oh, klasik ya. Misalnya kayak gereja suku, HKBP, KPI atau Katolik. Misa Natal gitu ya. Misa Natal. Tapi pasti ada. Pasti ada. Enggak, dan wajib nggak sih itu ke gereja di hari Natal? Kayak mungkin nggak sih, tapi mungkin nggak sih ada yang kayak liburan. Kecuali pendeta pasti ya, 25 di gereja. Iya, pasti besok saya khotbah juga. Khotbah kan, 2 kali malah ya. Hah? 2 kali pagi sore. Pagi sore. Ada kayak masakan. Tahu aja jadwalnya sekretaris saya. Kalau wajib sih namanya kayak ibadah yang lain. Ya pilihan. Tentu saja bukan paksaan lah. Iya sama sih kayak Maulid juga gitu. Siapa yang mau ngerayain ya rayain. Yang enggak ya enggak. Yang penting hatinya tetap ngerayain. Keren. Iya. Iya. Aduh. Biasanya kalau Natal ngapain aja, Pendeta? Di mana? Di gerejanya atau enggak, di budayanya? Iya, budaya. Nonton Home Alone enggak? Biasanya sih kita bikin pohon Natal bareng-bareng. Itu budayanya ya. Lalu habis itu kalau malam Natal, kalau saya di kampung dulu, masih di kampung itu halaman luas, itu pasang lilin malam-malamnya. Itu nandain terang. Yesus kan waktu datang dia bilang bahwa akulah terang dunia gitu ya. Sebagai lentera. Iya, simbol gitu ya. Lalu biasanya berbagi. Kayak tahun lalu kita anak-anak kita berbagi beli makanan, lalu bagi-bagi orang yang di jalan gitu ya. Kasih makan. Jadi ceritanya aku udah dari kecil kan diajarin sama ayah tuh untuk setiap Natal mengunjungi teman-teman Kristiani, kemudian berbagi dengan teman-teman Kristiani, membagikan hadiah karena kita diajarkan kan sebagai Muslim berbagi hadiah tuh untuk merekatkan cinta di antara kita tuh kan. Nah, aku dari kecil tuh. Nah sekarang aku jaga. Cuman dari biasanya kan sekedar berkirim hadiah tuh. Tahun lalu juga aku sekedar berkirim hadiah. Makasih itu tuh. Iya, sama ini juga bikin konten tentang ucapan selamat Natal. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada keributan itu. Iya. Udah lebih kalem ya. lebih enak. Nah sekarang akhirnya berkunjung ke panti asuhan Bet Shalom. Seharian di sana. Kita terus mengunjungin teman-teman lah, baik yang pendeta maupun umat yang Kristiani untuk berbagi gitu. Thank you so much. Iya, untuk bahwa kita sebagai salah satu titik inilah kehangatan dan persaudaraan kita ya, karena kan kalau di hari lain pengen sih gini-gini tapi kan biasanya sama-sama sibuk. Ya. Nah, kalau hari-hari Natal atau menjelang atau setelah Natal beberapa hari harus disempetin tuh. Iya. Sebenarnya pun pasti Habib sibuk juga sekarang, tapi nyempatin. Makanya aku terima kasih. Sama ini tahun lalu kita sama Bu Yahya ya, pendeta. Iya.
Dan Bu Yaya kirim ini, aku lihat Kirim, postingannya iya. Pendeta Tommy kirim hadiah ya. Dia tiap tahun kirim. Oh, dia Tiap tahun kirim. Lalu kirim foto. Bu Yaya udah setahun nih kita nih konten. Saya bilang. Lalu dia kirim lagi foto. Aku di tempat yang sama seperti tahun lalu kita ngobrol nih. Ternyata dia lagi di bandara lagi juga. Di bandara, iya. Aduh. Tahun lalu tuh kalau kalian belum nonton tuh obrolan saya Pendeta Tommy dan Bu Yaya tentang mengucapkan selamat Natal gitu. Seru banget. Itu obrolan asik banget. Iya. Sampai ya teman-teman saya dari mana namanya? Dari kampung, dari SMA, teman SMP yang lain yang tadinya ya gitu ya, ada pro kontra masalah itu gesekan, tapi lewat konten itu jadi apa namanya? Adem gitu ya. Iya. Karena intinya kan kayak yang Pendeta Tommy bilang tuh, mau mengucapkan ataupun tidak mengucapkan selamat Natal, yang penting cintanya tuh jangan terputus. Betul. Bisa tuh kalau di Muslim yang udah pasti ya boleh oleh semua ngasih hadiah tuh. Jadi ya udah berbagi hadiah lah paling enak. Iya. Seperti yang disampaikan tuh. Iya. Ada yang cara menyampaikan perhatiannya dengan mengucapkan. Seperti Bu Habib. Ada caranya dengan cara nggak mengucapkan tapi ngirim perhatian kayak kiriman dari Bu Yaya. Saya rasa itu indahnya ya. Kita hargai semua. Kirain tadi kurma Pendeta Tommy kok punya kurma. kurma apa nih? Yang itu belum nyobain tuh. Boleh. Silakan dicomot. Kayak ini kurma non Muslim. Kurma non. Kalau cair udah jadi ini banget. Tapi halal kok, halal. Oke. Ganteng banget kan. Kamu bener ganteng. Lebih ganteng mana, kamu apa Dedi? Hey. Nah, biasa anak yang paling pertama itu tinker. Iya. Makanya sukanya main congklak. Kalah terus saya main congklak. Kalau yang kedua lebih seni. Oh, lebih cewek. otak kanan ya, yang cewek. Oh, itu cewek yang kedua ya. Yang ketiga yang cowok lagi. Yang ketiga cowok. Kalau yang ketiga cowok agak ini ya. Biasanya yang jadi pastor itu nanti. Iya. Yang lumayan. Yang nakal biasanya. Tahu deh. Iya. Saya kan juga gitu. disantrikan kan karena nakal. Gitu ya? Iya, aku kan di pesantren kan karena nakal. Ya, nakal anak-anak. Gitu. Pinter. Iya, bukan soal bodoh atau pinternya sih. Enggak, pinternya pinter ngeles. Oh, pinter ngeles. Jadi manfaatkan untuk itu. Saya mau marahin dia kan, pernah mau marahin dia. Tuh nggak dia tunduk. Sini kamu udah nggak dengerin Dedi, harus di-spank ya. Saya bilang gitu kan. Di-spank itu dia kan? Spank itu pukul pantat Oh, gitu ya. Itu tradisi ini. Iya kan, katanya kalau anak kalau masih di bawah 3 tahun kita Spank itu. boleh spank pelan ya pantatnya. Oke, kamu di-spank ya. Lalu dia itu tiba-tiba nyanyi lagu apa namanya, lagu kami sebutnya sekolah minggu ya. Oh iya. Lagu rohani, anak-anak, kan? lagu TK rohani gitu ya. Dia nyanyi, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Katanya, waduh, dia nyanyi gitu, nggak bisa marah lagi deh saya. lumayan ini, ngelesnya jago. Kayaknya bakal jadi pemuda tersesat nanti. Jago ngeles. Lawannya Coki nanti tuh. Oh, ini homeschooling ya? Iya. Bukan sekolah minggunya? Bukan. Tapi Sekolah minggu di gereja minggu biasanya. Oh, itu setiap minggu doang? Sunday school. Jadi orang tuanya ada ibadah umum. Oh. Lalu di ruangan lain biasanya anak-anak namanya sekolah minggu. Ribet banget tuh pendetanya pasti ya, ngurusin anak-anak semua tanpa orang tua ya? Iya, ada biarawati biasanya. Ada volunteer, volunteer. sukarelawan yang ngajar ngejagain anak-anaknya di sana. Jadi kalau lagi ibadah minggu itu ya yang melayani itu bisa 50-an orang, bisa 100 orang gitu. Karena anak-anak itu melayani umat, melayani anak. Gitu. Ada makannya nggak tuh pendeta kalau ibadah minggu? Iya. Kalau Natal biasanya spesial, biasanya ada makan. Kita nyebutnya makna. Makanan Natal. Iya, makna. Natal tidak dimakannya di dalam. Kalau nggak ada Natal bareng. Di dalam gerejanya tuh makan. Iya.
Oh ya, tapi kalau minggu enggak. Kalau minggu enggak. Tapi enggak ada kayak kopi gitu enggak juga. Ada kita siapin kalau minggu di lobinya bagi yang mau ngopi boleh, minum boleh. Ada kantin gereja juga. Oh iya. Kalau mau makan minum boleh. Iya. Tapi nggak di dalam ibadah ya. Iya. Dalam ibadah. Aneh-aneh aja. Kan siapa tahu kayak nonton bioskop kan popcorn. Tapi ada yang ini enggak? Enggak lah. Keluar ngerokok di tengah-tengah ibadah. Kita enggak sih sejauh iya. Iya. Kalau di kita kan ada aja tuh orang. Ada ya? Iya, yalah tersesat ya kan. Udah ibadah lama kan, kadang ada ibadah yang lama banget kayak haul gitu. Atau maulid Nabi itu kan panjang. Haul itu bisa 3 jam gitu. Jadi sebagian pemuda-pemuda tersesat tuh keluar ngerokok gitu kan. Suka dimarahin tapi kan. Ditegur kan. Nabi cuma minta waktu 3 jam, 21 jam buat kalian ngasih gak mau. Iya. Ada yang ketiduran juga ya? Iya, ketiduran mah passion memang sudah itu. Di gereja ada juga gitu. Ada bahkan pendeta ada yang bilang, ini ketiduran, udah jangan dibangunin. Oh iya? Gitu. Iya, jangan-jangan dia stres di rumahnya nggak bisa tidur, di gereja dia dapat ketenangan bisa tidur, udah biarin aja. Iya. Setuju lah. Iya, agak setuju. Kayak orang ngecas HP di masjid, tidur di masjid. Menurut aku selama proporsional ya, gak ganggu, nggak ada masalah tuh karena masjid sebagaimana juga gereja kan itu harus jadi tempat aman dan nyaman buat semua orang. Betul. Khususnya orang-orang yang membutuhkan tuh ya. Iya. Sometimes ada satu ini orang-orang ya sering ya berkata kalau datang sama Tuhan atau mau beribadah hatinya lurusin, motivasinya benerin. Menurut saya sometimes nggak selamanya harus. Kalau puji Tuhan kalau bisa lurus hatinya. Tapi ada orang-orang yang memang datang cari Tuhan karena memang lagi sakit, karena memang lagi cari kesembuhan, bukan karena cinta Tuhan, karena cari sembuh, karena cari rezeki, udah putus asa gitu ya. Motivasinya nggak benar kan? Tapi menurut saya it's okay ya, Tuhan menyambut semua orang apapun selama datang sama Tuhan. Dan menurut aku bukan nggak benar ya, levelnya masih di sana. Masih di sana, betul. Dan kan memang ya Tuhan yang menjanjikan kalau dalam Islam tuh yang menyembuhkan itu adalah Allah, yang memberi kamu makanan dan minuman Allah. Jadi ya ketika kamu kelaparan, kesakitan, nggak punya tempat tinggal, nggak punya pakaian, ya pergilah ke Allah. Ya datanglah. Levelnya di sana. Kalau kata Robi Adawiyah, ada orang yang beribadah karena takut neraka atau ingin surga. Tapi ibadah yang agung adalah bukan karena keduanya, tapi karena cinta pada Tuhan. Sebagai bentuk syukur atas nikmat Tuhan. Cuma kan level orang beda-beda. Dan justru itu jadi pintu dia untuk masuk ke level-level selanjutnya kan. Kalau masih di level itu aja kita udah marah-marah. Udah dihakimi dari awal. Keluar sambil gebrak pintu dia bang. Betul. Itu sih yang lagi ini ya. Lagi krisis di dalam orang beragama. Ya, khususnya ini ya, pendeta ya. Kayak anak muda tuh, problem juga nggak? Iya banyak. Anak muda udah malas ke tempat ibadah. Gitu. Betul banyak. Kan biasanya tempat ibadah isinya orang tua, udah tobat aja. Kebanyakan. Itu tantangan buat kita semua sih. Dan tantangan kita juga buat hamba Tuhan ya. Ada survei Barna Research itu survei yang tentang kehidupan beragama ya dari Amerika, tapi seluruh dunia juga disurvei sama dia. Katanya anak muda yang tidak lagi ke gereja, survei membuktikan itu dari semua anak muda yang meninggalkan gereja sekitar 30% alasannya sama, yaitu because the hypocrisy of the leader. Oh, justru masalahnya di pengkhotbah. Iya, karena kemunafikan para pemimpinnya gitu. Dia ngeliat kamu ajarin begini, tetapi kelakuannya berbeda. Kan anak-anak generasi milenial ini generasi yang idealis ya. Iya. Mereka sangat idealis gitu. Mereka nggak terima gitu. Atau mungkin juga delivery dakwahnya dalam khotbah nggak sesuai dengan anak muda ya. Mungkin ya, relevansi ya. Mungkin nggak menjawab. Nggak kontekstual. Iya. Ya itu PR kita lah sebagai leader.
Tapi benar yang dibilang Habib tadi. Menurut saya strategi iblis untuk menjauhkan orang dari ibadah itu ada 2. Yang menjauhkan bukan dari ibadah, dari Tuhan. Pertama, dia pakai trik yang pertama adalah dia buat kita mencintai dosa. Iya. Mencintai dosa nih, sehingga kita jadi nggak tertarik lagi sama Tuhan. Tapi kalau dia gagal membuat kita mencintai dosa, dia ganti triknya yang kedua. Dia gagal membuat kita mencintai dosa, dia buat kita merasa paling benar. Waduh. Sehingga akhirnya kerjaannya walaupun kita ada di rumah ibadah, tapi kerjaannya menghakimi orang-orang yang berdosa yang niat datang itu. Itu ada kisah seorang ulama yang ketika dia sakit dan kayak mau wafat, biasa kan kalau dalam Islam itu dibacain syahadat agar orang itu membaca syahadat sehingga akhir hayatnya itu dalam keadaan yang terbaik, yaitu membaca syahadat dalam keyakinan kita Muslim. Nah itu ketika dia bilang keluarganya bilang syahadat, kemudian si ulama ini justru bilang tidak, tidak. Akhirnya karena berkat Allah kemudian dia gak jadi wafat, masih sehat. Ketika pulih ditanya, kamu kok justru suruh syahadat kok malah tidak, padahal kamu ibadahnya tinggi. Ternyata kata dia, itulah godaan setan. Jadi setan itu makin semangat dan makin ngegedein effortnya justru ketika akhir hayat kita. Pengen kita akhir hayat dalam keadaan yang terburuk, su'ul khotimah. Nah, setan bilang, kamu itu orang terpuji, kamu hebat, pasti kamu masuk surga bentar lagi. Terus kata dia, enggak, sebagai bentuk tawadhu rendah hati dia. Jadi berbagai cara tuh, yaitu setan menggunakan kalau nggak seneng dosa ya dibuat sombong paling dengan benar, ibadahnya. Makanya saya suka itu istilah yang istilah pemuda tersesat. Pemuda tersesat, nggak pernah merasa. Jangan pernah ngerasa telah menemukan gitu ya. Terus cari Tuhan. That's so sweet. Dan Tuhan ada di hatimu. Tuhan ada di hatimu. 2 buku sekaligus. Cari kemana? Endorse nih. Endorse. Waduh. Silakan. Akhirnya udah keliling seharian nih, udah jam berapa? Dari pagi sampai jam 8 malam. Udah keliling, bagi-bagiin hadiah. Gue udah kayak sinterklas. Bagi-bagiin hadiah di malam Natal. Tapi seneng banget karena banyak pelajaran yang gua ambil dan mereka juga ambil. Kita saling belajar di tengah perbedaan agama di antara kita, saling berbagi kebahagiaan, dan gua rasa ini pembelajaran bagi kita tentang walaupun kita berbeda, kita bisa tetap saling mengambil hikmah dan kita tetap harus saling menjaga akhlak kita. Seru banget hari ini. Semoga kalian juga bisa merasakan keseruannya dari tontonan yang gue kasih.